Terima kasih udah mampir ke channel ini. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar setiap harinya. Film satu ini bertema thriller yang dibungkus dalam kesan romantisme, namun memberikan kejutan sepanjang alur ceritanya. Bercerita tentang seorang wanita yang jatuh cinta kepada seorang pendeta muda. Namun seiring berjalannya waktu, perasaannya itu malah menjerumuskannya ke dalam masalah yang berujung kejahatan. Mari kita saksikan alur cerita film ini. Ambil posisi santai, dan biarkan laptop yang bercerita. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita kulit hitam, yang sedang berpesta bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Wanita itu bernama Chloe. Di pagi harinya, Chloe yang masih tertidur, tiba-tiba dibangunkan oleh ibunya yang bernama Lois. Saat itu, Lois mengajak Chloe untuk pergi ke gereja bersamanya. Namun, jelas saja Chloe yang merupakan seorang pecandu obat-obatan, menolak ajakan ibunya. Namun Lois tetap bersikeras, hingga akhirnya Chloe kembali memijakan kakinya di gereja, setelah sekian lama sejak kematian ayahnya. Di sana, Chloe melihat seorang pendeta muda sedang memberikan siraman rohani. Pria itu membuat Chloe menjadi sangat bersemangat. So many young faces out here this morning. Social media without cell phones. A life without purpose. Ketika acara selesai, pria itu mendatangi Chloe, dan mereka pun saling memperkenalkan diri. Pendeta itu bernama Caleb. Saat itu, Caleb menawarkan Chloe untuk ikut bergabung dalam acara yang akan diadakan oleh gereja. Chloe yang sangat tertarik kepada Caleb, tentu saja menyanggupi tawaran dari pendeta itu. Sesampainya di rumah, Chloe langsung tancap gas. Dia mencari tahu tentang Caleb melalui akun media sosialnya. Terlihat jelas, jika Chloe telah dibuat gila oleh pesona si pendeta muda. Keesokan malamnya, Chloe menepati janjinya kepada Caleb. Dia hadir untuk membantu Caleb dalam acara itu. Ketika acara telah selesai, Chloe berbicara dengan seorang wanita bernama Anna. Saat itu, mereka membicarakan tentang sebuah buku yang sama-sama mereka sukai. Tak lama setelah Anna pergi, Caleb mendatangi Chloe, dan mengatakan jika Anna adalah istrinya. Kenyataan itu tentu saja mematahkan hati Chloe. I see you met my wife. Oh, thank you. Really. Saat itu, selain mengucapkan terima kasih, Caleb juga menawarkan Chloe untuk bekerja dengan organisasi yang sedang dia jalankan. Organisasi itu bernama Tangan Suci, yang merupakan pelayanan amal untuk kemanusiaan. Chloe yang sedang kecewa kepada Caleb, tidak langsung menerimanya. Dia pun berjanji untuk memikirkan tawaran itu terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Chloe mendatangi tempat itu. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang hamil, bernama Margot. Margot menyambut baik kedatangan Chloe untuk bergabung bersama mereka. And then there's the copy room. I need to bring your own because Caleb said. Now remember, fundraising. Saat di rumah, Chloe diberikan hadiah sebuah gelang oleh ibunya. Hal itu karena ibunya sangat senang melihat Chloe yang sudah jarang ke klub malam, dan terlebih saat ini anaknya itu sudah mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, terlihat Chloe yang menemani sahabatnya di sebuah toko gaun pengantin. Diketahui, jika sahabatnya itu akan segera melangsungkan pernikahan. Di sana, Chloe menceritakan sosok pendeta Caleb kepada temannya itu. Chloe juga tak menutup-nutupi perasaannya, serta tentang status Caleb yang sudah beristri. Di kantor, terlihat Caleb yang sudah berada di ruang kerja Chloe. Di sana, Caleb sempat memuji kinerja karyawan barunya itu. Caleb juga meminta Chloe untuk menemuinya setelah jam pulang kerja nanti. Saat semua karyawan sudah pulang, terlihat Chloe yang segera menuju ke ruang kerja Caleb. Malam itu, Caleb menunjukkan sisi berbeda dari dirinya. Dengan sedikit pujian, dia perlahan menyentuh tubuh wanita itu. Chloe yang sangat mendambakan Caleb, tentu saja tidak dapat mengelak. Dengan secara sukarela, dia menyerahkan aset berharganya untuk dieksplor oleh Caleb sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, Chloe yang menghadiri ceramah Caleb, tiba-tiba merasa cemburu ketika melihat seorang wanita muda selalu tersenyum ke arah Caleb. Terlebih ketika acara selesai, Caleb mendatangi wanita itu. Peristiwa itu sama persis saat Chloe pertama kali berkenalan dengan Caleb. Chloe yang terbakar cemburu, segera mendatangi Caleb yang sedang berada di dapur. Di sana, Chloe sempat menyindir tentang keimanan Caleb. Namun, Caleb yang mengerti dengan kecemburuan Chloe,
mampu meredamnya dengan memberikan sedikit gesekan kepada wanita itu. Each other. Wait, she knows about. There's a bigger purpose here. Keesokan harinya, saat di kantor, Caleb mengajak Chloe untuk mempersiapkan kegiatan amal mereka yang dihadiri oleh para donatur, dan mereka juga harus menginap di sana. Namun saat itu, Chloe mengatakan jika besok adalah hari pernikahan sahabatnya, dan dia tidak mungkin melewatkan itu. Sambil berkhotbah ringan, Caleb pun mengatakan jika Chloe harus bisa memilih tempat di mana dia akan lebih merasa dibutuhkan oleh banyak orang. Chloe yang dilema, akhirnya luluh oleh ucapan pendeta itu. Benar saja, keesokan harinya, terlihat Chloe yang menghadiri acara amal tersebut, dan memilih untuk absen dari pernikahan sahabatnya. Saat acara berlangsung, Chloe terlihat sangat cemburu ketika melihat Caleb yang memeluk istrinya dengan sangat bahagia. Mengetahui itu, Caleb pun mendatangi Chloe. Di sana dia memegang tangan Chloe. Wanita itu benar-benar dibuat tak berdaya, dan merasa mendapatkan harapan untuk memiliki Caleb. I know that you have this, not just sex for me. Di dalam suatu kegiatan, Chloe diminta untuk berbagi tentang kisah hidupnya. Sambil menangis, Chloe bercerita tentang kisah kelamnya bersama obat-obat terlarang, yang berawal dari rasa kehilangan atas kematian ayahnya. Hal itu membuatnya kehilangan arah, hingga akhirnya menemukan kedamaian setelah bertemu dengan pendeta Caleb. Di tengah malam, Chloe yang merasa lapar segera menuju dapur untuk mencari makanan. Namun saat itu, dia mendengar suara tawa seorang wanita. Chloe pun mendatangi sumber suara itu. Betapa kagetnya dia, menyaksikan Caleb yang sedang bercinta bersama Margot. Keesokan paginya, meski di sana juga ada Anna, Chloe meminta Caleb untuk menjelaskan apa yang dia lihat semalam. Caleb sempat marah karena merasa jika Chloe menguntitnya. Chloe pun menjelaskan jika saat itu dia tak sengaja melihat, karena ingin mengambil makanan di dapur. Namun, hal mengejutkan tiba-tiba diucapkan oleh Caleb. Pria itu mengatakan jika Margot adalah istrinya. Hal itu pun dikatakannya di hadapan Anna. Ternyata, Caleb adalah seorang pendeta yang melakukan poligami. Mendengar hal itu, Chloe benar-benar dibuat semakin kecewa atas perasaannya kepada Caleb. Tak lama kemudian, Margot pun datang sambil membawa anaknya. Chloe pergi ke gereja untuk berdoa. Saat itu, Caleb mendatanginya. Di sana, Chloe terlihat mencoba menghindari Caleb. Namun, pria itu menahannya untuk mengajak berbicara. Caleb membawa Chloe ke suatu ruangan. Di sana, pendeta itu meminta Chloe untuk menjadi istri ketiganya. Dia mengatakan, jika apa yang telah mereka lalui adalah sebuah jalan kebahagiaan dari Tuhan. Bagai terhipnotis oleh kata-kata sang pendeta, Chloe tanpa ragu menerima pinangan itu. For our lives. And that means with love as our foundation, rescue a fallen world. Malam harinya, Chloe bertandang ke rumah Caleb. Di sana, mereka mengadakan dinner menyambut Chloe yang akan bergabung dalam keluarga mereka. Teach us to know by whom. Ringkas cerita, dilaksanakanlah pernikahan antara Caleb dan Chloe. Meski acara terlaksana secara rahasia, tetapi mereka tetap terlihat sangat bahagia. The power vested in me, I know. I'm going to get away. 10 seconds, guys. Setelah itu, Chloe pun mengemasi barang-barangnya di rumah. Kepada ibunya, Chloe mengatakan jika dia akan tinggal bersama Caleb dan Anna, dengan alasan ingin mempertebal imannya. Meski Lois senang dengan perubahan Chloe, namun dia tetap merasa ragu untuk melepaskan kepergian anaknya. Hari itu juga, Chloe pun sampai di rumah barunya. Di sana, Margot menyambut Chloe dengan sangat gembira. Di rumah itu mereka akan tidur secara terpisah dari Caleb yang mempunyai kamar sendiri. Caleb akan mendatangi kamar istri-istrinya, jika dia ingin melaksanakan kewajiban bersama istrinya. Kemudian Chloe diantarkan oleh Margot menuju kamarnya. Chloe terlihat sangat menyukai kamar barunya itu. Saat itu, Margot mengatakan jika Chloe harus menggunakan gaun ketika Caleb sedang berada di rumah. Saat Caleb pulang, Chloe telah menunggu di kamar. Dia bersiap melaksanakan malam pertamanya bersama Caleb. Namun saat itu Caleb terlihat berbeda. Dia meminta Chloe untuk melepaskan pakaiannya.
Saat itu, Caleb hanya menyentuh Chloe sebentar, kemudian pergi meninggalkan kamar itu, dan menuju ke kamar Margot. Wanita itu terlihat kecewa. Jelas saja hal itu bukanlah seperti apa yang diharapkannya. Good night. Take it off. Keesokan harinya saat makan malam, Chloe lupa mengganti pakaiannya dengan gaun. Hal itu membuat Caleb marah, dan mengusirnya dari meja makan. Di tengah malam, Chloe yang kelaparan tiba-tiba mendengar suara memanggil namanya. Setelah dicari, ternyata suara itu berasal dari balik lemari. Terlihat Margot dari sebuah lubang kecil di dalam lemari. Dinding itu berlubang, dan Margot memberikannya sepotong roti, karena dia mengetahui jika Chloe tidak mendapat jatah makan malam. Keesokan paginya, Chloe yang berada di gereja tiba-tiba didatangi oleh ibunya. Lois yang mengkhawatirkan putrinya, mengajak Chloe untuk berbicara. Namun Chloe yang takut jika pernikahannya diketahui oleh ibunya, malah mencoba menghindar. I am your mom. That's all you need to know, okay? Lois yang kesal, langsung menemui Caleb. Dia mengatakan jika Chloe saat ini seakan berusaha untuk menghindari dirinya. Namun Caleb menanggapi dingin perkataan Lois. Dia mengatakan jika Chloe telah berada di jalan yang benar menuju kebaikan. Malam harinya, Margot yang baru saja merayakan ulang tahunnya, diberikan hadiah oleh Chloe. Hadiah itu adalah gelang yang pernah diberikan Lois saat itu kepadanya. Margot pun bercerita, jika dulunya dia juga seorang pengguna obat-obatan, namun dia menemukan kedamaian setelah menjadi istri Caleb. Meski harus menerima kenyataan jika dia harus dibuang dari keluarganya. Keesokan harinya, ketika makan malam, perdebatan terjadi di sana. Saat itu, Margot yang meminta izin kepada Caleb untuk membawa putri mereka bertemu keluarganya. Caleb dengan tegas menolak, namun saat itu Chloe mencoba membela Margot, sehingga membuat Caleb kembali mengusirnya dari meja makan. Saat Chloe di kamar, Caleb mendatanginya. Dia menduga jika Chloe lah yang menjadi penyebab Margot ingin bertemu kembali dengan keluarganya. Saat itu, Caleb memukuli Chloe dengan brutal. Hal itu disaksikan oleh Margot dari lubang yang berada di balik lemari. Truth. Do not question my authority. Wife must submit to her husband. Pagi harinya, Chloe yang sudah mulai menyadari sifat asli Caleb, mencoba mengajak sahabatnya untuk bertemu. Dia pun izin kepada Anna dengan alasan ingin ke dokter, untuk memastikan apakah dia sedang hamil. Mendengar itu, Anna sangat senang dan tentu saja mengizinkannya. Chloe pun sampai di sebuah restoran. Terlihat sahabatnya itu datang bersama suaminya. Saat itu, Chloe menunjukkan cincin kawinnya. Chloe juga mengatakan jika saat ini dia telah berstatus sebagai istri ketiga dari pendeta yang pernah diceritakannya tempo hari. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Caleb menelpon. Chloe yang semalam mendapat perlakuan kasar, tentu saja menjadi ketakutan dan meninggalkan sahabatnya itu. Sahabatnya yang mengetahui jika Chloe sedang tidak baik-baik saja, segera melaporkan hal itu kepada Lois. Lois yang marah, berjanji akan menghancurkan pendeta itu dengan caranya sendiri. Ringkas cerita, Caleb yang baru saja sampai di gereja, tiba-tiba diajak bicara empat mata oleh kepala gereja yang bernama Hendrik. Saat itu, Hendrik menanyakan tentang poligami yang dilakukan oleh Caleb. Namun, saat itu Caleb tidak mengelak tentang poligami itu, dan malah menanggapi dengan nada tinggi yang membuatnya dipecat dari kepengurusan gereja itu. Sesampainya di rumah, terlihat Caleb yang sedang marah-marah dan bertanya dari mana pendeta Hendrik mengetahui tentang poligami yang dia lakukan. Bertepatan dengan Chloe yang baru saja pulang, membuatnya dicurigai oleh Caleb. Namun Chloe bersumpah jika bukan dia yang membongkar rahasia itu. Saat itu, Caleb yang emosi tiba-tiba memukul Anna. Di malam hari, Margot mencoba kabur dengan membawa putrinya. Namun, hal itu diketahui oleh Caleb. Caleb kembali membawanya ke dalam rumah. Dari kamarnya, Chloe mendengar suara rintihan Margot yang sedang disiksa oleh Caleb. Keesokan paginya, Caleb menyampaikan kepada Anna dan Chloe, jika dia akan pergi membawa Margot untuk berakhir pekan, sebagai masa untuk menenangkan diri. Selama Margot pergi, Chloe selalu menanyakan kabarnya, namun Margot tidak pernah membalas pesan dari Chloe. Sampai Caleb pulang, Margot masih tidak terlihat. Caleb mengatakan jika Margot masih membutuhkan waktu untuk sendiri. Chloe menjadi curiga,
karena Margot tidak akan mungkin bisa jauh dari putrinya. Di samping itu, Margot juga tidak membawa pakaiannya yang masih tertinggal di lemari. Keesokan harinya, tiba-tiba Margot membalas pesan Chloe dan juga Anna. Dia mengabarkan jika dirinya saat ini sedang baik-baik saja, dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Chloe pun menjadi sedikit lega atas kekhawatirannya kepada Margot. Suatu ketika, putri Margot menangis. Chloe pun segera melakukan panggilan video kepada Margot, dengan harapan mampu melepaskan rindu anak itu kepada ibunya. Namun, Margot tidak mengangkat panggilan itu. Hal mengejutkan malah terjadi. Chloe mendengar handphone yang bergetar dari lantai atas. Dia pun segera mencari sumber suara itu. Akhirnya, Chloe sampai di kamar pribadi milik Caleb. Di sana dia menemukan handphone Margot yang bergetar. Hal itu membuat Chloe semakin curiga kepada Caleb. Tak lama kemudian, Anna datang menghampiri. Dia meminta Chloe untuk mengembalikan handphone itu sebelum Caleb pulang. Mengetahui jika Chloe sudah mengetahui tentang handphone itu, Anna kemudian mengajak Chloe pergi ke suatu tempat. Anna mengatakan jika Margot ada di sana. Namun sesampainya di sana, malah terlihat Caleb yang sudah menunggu. Caleb mengatakan jika saat itu dia sempat membawa Margot ke tempat ini. Namun Margot yang terlanjur emosi, memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya bersama Caleb. Saat itu, Margot pergi terburu-buru tanpa membawa handphonenya. Margaret and her hands helped her get clean. Chloe yang tidak bisa percaya begitu saja, kemudian pergi keluar sambil menangis. Saat itu, dia melihat gelang pemberiannya kepada Margot terletak di tanah. Chloe pun curiga, dan akhirnya dia melihat sebuah tanah seperti bekas galian. Dia meyakini jika Margot telah dibunuh, dan jasadnya ada di dalam sana. Saat itu Anna datang dan mencoba menenangkan Chloe. I buried her over there. So you dead when I got here. I'll bury her, and I did. You can just keep the secret. Namun Chloe yang sudah mengetahui faktanya, segera kabur. Anna pun berteriak memanggil Caleb. Chloe akhirnya terpojok di sebuah kabin. Saat itu, Chloe yang panik sempat melakukan panggilan darurat. Sampai akhirnya, Caleb bisa masuk dengan cara mendobrak pintu. Perdebatan sempat terjadi, sampai akhirnya Caleb memutuskan untuk melenyapkan Chloe. Namun, ketika Caleb hendak mengakhiri hidup Chloe, Anna tiba-tiba memukul Caleb dari belakang. Pendeta itu pun akhirnya jatuh pingsan. Chloe sangat berterima kasih kepada Anna, dia berjanji akan mengatakan jika Anna tidak terlibat dalam kasus kematian Margot. Polisi pun datang, dan membawa Caleb untuk ditahan. Di akhir film, terlihat Chloe yang kembali ke rumah dan memeluk ibunya sambil menangis. Chloe dan Lois juga mengantarkan putri Margot ke rumah orang tua Margot. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.